apa Bu? Pintu atasnya begini ya, bener ya? Inlet pintu atas Kelihatan? pagar. Tuh, ya kan? Harus dibuka ininya. Betul ya Bu? Kelihatan ya? Ini harus Iya. dibuka. Nah, tapi kalau dia di tengah, pintu tengah panggul, ya udah, berarti kita mainkan yang tengah. Tapi kalau pintu bawah panggul, berarti dibuka harus ini. Betul nggak? Betul. Gini ya. Iya. Nah, sekarang ini adalah tulang paha, Bu. Nih, tempat nempelin kaki, bener nggak, Bu? Nih yang bolong-bolong nih. Ya. Ini akan berpengaruh terhadap kaki. Gerakan kaki. Gimana ya cara membuka pintu panggul, bagaimana cara membuka pintu tengah panggul dan pintu atas panggul. Nah, kalau pintu bawah pintu atas panggul, itu kita bayangkan ini paha kita adanya di sini nih. Ya, di sini tempat kaki kita. Jadi maka kaki harus apa Bu? Lututnya menjauh. Kalau lututnya menjauh, maka akan kebuka. Coba Ibu rasain ya. Lututnya menjauh, maka yang akan kebuka adalah pintu atas panggul. Ya, kalau kita ngebuka begini, maka yang kebuka adalah pintu atas panggul. Tapi kalau lutut kita mendekat, tuh ya, nih, ini kan paha lutut kita mendekat nih begini nih kan. Nah, kita bergerak gini nih, maka ini akan membuka pintu bawah panggul. Oke? Saya ulangi, ini tempat paha, nempelnya kaki kita. Jadi kalau misalnya untuk membuka pintu atas panggul, maka lututnya menjauh. Ya kan? Lututnya kita jauhin, maka pintu atas yang akan terbuka. Kalau lututnya kita deketin, maka pintu bawahnya akan terbuka. Nah, maka dari itu, jangan heran atau jangan dimarahin. Pernah nggak Bu? Kepala bayi udah crowning, ya, udah di pintu bawah panggul. Terus atau udah lengkap, udah pembuku, udah kepala, udah di dasar panggul, ibunya suka naik pantatnya, diangkat kakinya dikempit. Itu jangan diomelin, karena memang itu adalah sistem tubuh, otomatis tubuh untuk ngempitin kakinya supaya memperbesar panggul yang bawah. Ya, tapi kadang-kadang kita suka zolim gitu ya sama ibu-ibunya, ibu jangan dikempit kakinya, diomelin gitu. Padahal itu adalah sudah sistem otomatis dari tubuhnya untuk memperbesar panggul bawah sehingga dia mengempitkan kakinya, lututnya dideketin. Oke? Nah, paham sampai di sini ya Bu? Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau misalkan gerakan-gerakan apa yang untuk membantu membuka pintu atas panggul, itu pertama dengan exercise ball bisa, ya, atau abdominal lift and tuck. Nah, nih, exercise ball sekarang. Nih ya Bu, pilih bola yang bagus, itu harus belilah Bu ya, ini nggak mahal kok Bu, ya, antara 80.000 harganya. Jadi harus disediakan, difasilitasi gitu ya, kalau menjadi bidan ya harus begitu gitu ya. Jadi antara lutut dengan panggul ini harus sejajar. Jangan ngejongkrok gini Bu, lutut lebih tinggi daripada panggulnya, itu salah. Jadi pilih bola yang sejajar. Lebih tinggi nggak apa-apa, tapi lebih bagus kalau posisi seperti ini, sejajar. Nah, jadi kalau misalkan dia untuk membuka pintu bawah, maka kalau misalnya diperiksa dalam sama kita, terus pintu lahirnya, posisi bayinya masih 2
minus 2, minus 3, minus 4 ke atas, ya udah lakukan untuk membuka pinggul bawah. Gimana prinsipnya tadi? Menjauhkan lututnya. Ya, jadi lututnya dijauhkan seperti ini. Ya, jangan dia suruh begini, ya. Nah, lalu lakukan apa? Lakukan namanya memasukkan tulang ekornya ya ke dalam. Jadi bentuknya kayak gini. Lakukan gerakan seperti ini. Ya. Oke. Jadi memasukkan tulang ekornya. Jadi seperti ini. Nah. Gitu ya. Jadi memasukkan tulang ekor ke dalam. Ya. Oke. Nah. Jadi begini ya. Ini kan membantu untuk membantu bayi masuk pada posisi bayi yang di inlet atau pintu atas panggul. Ya. Lalu selanjutnya adalah pelvic tilt. Nah, pelvic tilt ini untuk posisi bayi ikut posterior, jadi ibu menemukan posisi bayinya pengadap misalnya. Proses persalinannya lama banget ya itu tadi karena posisinya tidak optimal ya, jadi dia ukuran panggulnya nggak cakep gitu sama ukuran kepalanya. Kontraksinya kuat, tapi tetap tinggi. Mang Dedi udah putus etan terus beres ya. Udah pun hari. Oke. Dan teknik ini membantu bayi masuk ke pelvis. Kapan dilakukannya? Saat kontraksi dan 10 kali berturut-turut. Ya. Kalau proses persalinannya baik, ya nggak usah dilakukan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi bisa begini. Saya langsung kasih tekniknya ya. Ya. Jadi pada ibu hamil, ini kan perutnya gendut ya. Perutnya gede ya. Kakinya dibuka, ya. Kakinya dibuka, boleh serebar panggul lebih dikit, lalu perutnya diangkat. Ya. Jadi perutnya diangkat, pada saat kontraksi ya Bu, pada saat kontraksi perutnya diangkat, lalu tekuk kakinya, lalu masukkan tulang ekornya ke dalam. Tahan dulu sampai kontraksinya berlangsung, kontraksinya berhenti, kembali keluarkan tulang ekornya, luruskan lagi. Ya, saya ulangi, pelvic tilt dilakukan pada saat kontraksi, ya, yaitu buka kakinya selebar panggul atau lebih, lalu angkat perutnya, ya supaya bayinya penuh gitu ya. Angkat, tekuk kedua kakinya, lalu masukin tulang ekornya, tahan dulu sampai kontraksinya berhenti, baru keluarkan tulang ekor dan kembali. Ya, boleh juga pakai ini Bu. Nih, ya. Jadi perut ini di bawah payudaranya, lalu pakai kain yang panjang, ya. Pakai kain panjang bisa. Ikat seperti ini ya. Nah, lalu ininya dibawa ke belakang. Jadi ini memang harus panjang talinya. Nih. Ya. Oke. Ini Bu.
Oke. Ya, dibawa ke depan. Ya. Nah, jadi boleh melakukannya, kakinya dibuka, ya, lalu ditekuk, lalu ini yang narik. Nah, gitu. Lakukan pada saat kontraksi, sampai kontraksi, kalau saya nggak ada, turun. Saya ulangi, dibuka kakinya, tekuk, lalu ditarik, gitu ya. Dan kita menarik, saat kontraksi berhenti, terusin lagi. Oke. Itu untuk abdominal lift and tuck ya. Oke, selanjutnya di abdominal lift and tuck ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ada yang nggak ada ya? Oke. Selanjutnya pelvic tilt. Bu Rianita ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, baik. Izin bertanya, kenapa harus dilakukan pada saat kontraksi? Kenapa harus dilakukan pada saat kontraksi? Karena pada saat kontraksi, harapannya adalah dia membantu untuk mendorong ke bawah. Tujuannya dari ini, nih, abdominal lift and tuck ini, kan tujuannya untuk mendorong, ya, mendorong bayinya, gitu kan, ke bawah, masuk ke dalam panggul. Jadi, kalau kontraksi akan lebih efektif dan optimal. Gitu ya, Bu? Ya, Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pelvic tilt ya. Nah, pelvic tilt ini seperti ini ya, boleh dilakukan kapan aja, pada saat kehamilan, terus kalau bayi juga belum turun setelah usia 39 minggu, ini juga membantu posisi bayi. Jadi sungsang itu bukan niches aja ya, Bu, banyak ya, mengubah bayi dari posterior, occiput posterior menjadi occiput anterior ya. Nah, ini dilakukannya seperti ini. Jadi kalau kita ngomongnya cat cow ya, cat and cow ya. Nah, ini harus sejajar ya. Jadi perhatikan, harus sejajar dengan panggul. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini gitu ya. Harus sejajar. Terus kaki ini ngebuka selebar panggul. Jadi jangan terlalu lebar begini. Jadi harus sejajar. Kakinya ini ya, tetapi ditaruh. Lalu ini tangan, ini nggak boleh terlalu ke depan, nggak boleh terlalu ke belakang. Jadi harus sejajar dengan bahunya, ya. Dan jari-jarinya dibuka, neken mat-nya ya. Oke. Apa yang digerakkan adalah ini, Bu, tulang ekornya. Ya, jadi kita ingin tulang ekornya itu begini. Nah, gitu ya. Masuk begini tulang ekornya. Oke? Nah, sehingga mendorong dia untuk bergerak, untuk berputar dan masuk ke dalam panggul. Ya. Mana caranya? Masukkan tulang ekornya, ini ya, melengkung ya. Nah, seperti kucing. Lalu kepalanya lihat ke bawah perutnya. Lalu setelah itu, nah, keluarkan tulang ekornya, punggungnya melengkung ke dalam. Lakukan lagi. Jadi tangan ini nggak gerak-gerak. Yang bergerak hanya tulang sakrumnya, tulang ekornya, dan tulang punggungnya. Ya, itu untuk pelvic tilt. Oke. Tidak ada pertanyaan di pelvic tilt? Ibu izin bertanya lagi, kita boleh nggak kalau misalkan kondisi pasiennya itu bagus, mengkombinasikan beberapa gerakan yang tadi sudah dicontohkan, atau hanya fokus pada satu gerakan saja?
boleh pakai banget. Oh ya. Berarti boleh lebih dari 2 atau 3 itu boleh dikombinasikan ya Bu? Sesuai Boleh, dengan penurunan kepala. boleh, boleh. Oke. Oh iya, tadi saya lupa dengan ini ya. Tadi kenapa ke pelvic tilt? Oke. Oke, ya. Jadi ini gerakan-gerakan ini tadi ketika bayi, Bu, pada saat bayinya inlet, ya, bayi belum masuk panggul gitu kan, ya, itu boleh dilakukan tadi, bola, jimbol, abdominal lift and tuck, pelvic tilt, itu boleh gitu ya. Lalu kedua, lunge, ya. Lunge ini kalau fungsinya ini untuk membuka mid pelvis. Ya, tadi kita sudah sepakat kalau mid pelvis itu berarti di mana, Bu? Di mana, Bu Hilda, mid pelvis? Di spina ischiadica stasiun 0, min 1 sama 1. Berarti perhatikan. Terima kasih, Bu Hilda. Ya, betul. Jadi kalau kita periksa dalam, waduh, ini sudah di pintu tengah panggul nih. Berarti gerakan-gerakan yang dilakukan untuk mempercantik, mempercepat proses kelahiran, lakukan ini gerakan lunge pertama ya, lung ya. Nah, ini untuk menggerakkan mid pelvis di antara spina ischiadica. Ya, kalau misalnya terjadi, waduh, kepalanya udah di pintu tengah, tapi persalinannya lambat gitu ya, terhenti ya, lama proses pembukaan pintu lahirnya. Nah, lakukan ini. Nanti lakukan gerakan-gerakan, ada yang mau saya lakukan, ajarkan, lalu membantu supaya bayi yang tadi occiput posterior itu juga memutar atau turun. Fungsinya juga membantu penurunan kepala yang asinklitismus tadi ya, yang posisi pala bayinya lebih dekat, cenderung ke depan, cenderung ke belakang gitu ya. Dan kan pernah ya Bu ngerasain, aduh kok nih porsionya mulut rahimnya retrofleksi banget ya. Pernah nggak sih Bu ngerasain kayak gitu? Nah tuh kalau kayak gitu-gitu tuh masih asinkritismus tuh, rata-rata. Ya, jadi lakukan hal-hal seperti itu. Tapi lihat dulu penurun kepalanya di mana nih? Oh dia kepala masih retrofleksi, udah di mid pelvis. Lakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan untuk di mid pelvisnya gitu ya. Nah, lalu ini sebelum melakukan lunge seperti ini, pastikan kepalanya udah engage dulu Bu ya. Sudah masuk dulu ke pintu atas panggul, udah lewat pintu atas panggul. Kalau belum lewat pintu atas panggul mah mendingan lakukan yang tadi ya, yang gerakan-gerakan untuk membuka inlet. Nah, ini bisa dilakukan pada saat kontraksi yang kuat gitu ya, supaya tadi pada saat kontraksi bayi itu akan memutar dengan optimal ya. Dan kalau setelah kontraksinya selesai, hentikan gerakannya ya, atau gerakannya bisa di bawah. Nah, ini lakukan dalam 10, jadi 10 sampai 12 kali kontraksi ya, dengan masing-masing 6 kontraksi di kaki kanan-kanan, kaki kiri, kaki kiri, kaki, jadi ganti-gantian lah gitu ya. Nah, saya akan memberikan contoh gerakannya, lunge. Ya, jadi misalkan kita punya ini kursi, ya. Jadi kakinya lurus begini, jadi bukan begini ya, tapi lurus begini. Ini kaki depannya juga lurus. Ini kalau ada di apa tadi, di mid ya. Kalau di inlet jangan, nggak bermanfaat. Oke ya. Lalu apa yang dilakukan pada saat kontraksi? Nah, gini Bu. Ini ibunya boleh pegangan sama suaminya atau sama bidannya. Gitu ya, lakukan ini pada saat dia mid pelvis. Nah, lakukan sebanyak 6 kali kontraksi di kaki kiri-kiri dulu, baru nanti bergantian di
kaki yang kanan. Ini boleh pegangan memang, boleh. Ya, kalau kontrasnya berhenti, kakinya taruh. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan di lounge? Mudah-mudahan enggak ya. Paham ya? Bisa juga. Nah, Oke, pada saat ini ya, mid pelvis itu ada upper, ada lower ya. Kalau misalkan dia upper, itu berarti bayinya 1 cm di atas spina ischiadica. Nah, kalau saat masih 1 cm di atas atau dia belum melewati spina ischiadica, maka gerakan yang efektif, optimal untuk dilakukan adalah gerakan dibuka kakinya. Oke. Dibuka kakinya. Ya. Oke. Lalu gerakannya seperti ini. Nah, sama kayak tadi ya, kayak lounge. Cuman kalau ini dia kakinya nggak naik ke atas kursi. Ya. Nah, ini kalau dia di upper atau 1 cm di atas spina ischiadica. Ya, bisa ya. Tapi kalau dia sudah di lower, spina ischiadica, ya, di 1 cm di bawah spina ischiadica, maka gerakannya berbeda, Bu. Gerakannya begini. Ini akan lebih efektif nih ya. Nah, ya. Nah, jadi dua kaki yang ditekuk. Ya, lakukan ganti-gantian. Kiri-kiri, kanan-kanan. Kalau ada suaminya, bisa pegangan sama suaminya. Nah. Oke. Ada pertanyaan untuk di mid pelvis? Ibu, maaf, berarti sama ya saat kontraksi dilakukannya ya? Betul, pada saat kontraksi sehingga membawa bayinya lebih optimal untuk turun. Di inlap, tadi untuk membuka inlap dulu ya tadi ya, selain di gimbal, pokoknya gerakannya adalah bagaimana supaya si ini kakinya, lututnya menjauh ya Bu. Ingat ya. Nah, jadi boleh lakukan gerakan seperti ini boleh, atau misalkan ini dia berdiri jongkok, tapi tanpa mengangkat kulit. Ya. Ya. Itu tambahan dari inlap ya Bu, atau membuka pintu atas panggung. Oke. Sekarang yang terakhir adalah gerakan kalau dia sudah mulai di outlet atau pintu bawah panggul. Berarti gerakannya harus membuka pintu bawah panggul ya Bu. Ini beli 10 ribuan ada ya Bu ini. Jadi kan dia mendekatkan panggulnya ya. Boleh pakai ini dikempit seperti ini. Ya. Oke. Ya. Apa yang dilakukan? Nah, gitu ya Bu. Jadi telapak kakinya agak masuk. Nah, gitu. Ya, ini harus pegangan nih. Nah. Oke.
Itu kalau sudah di pintu belakang. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Silakan. Bila mana pasiennya sudah tidak mampu lagi berdiri, apakah posisi seperti itu ada alternatif lain gerakannya, Bu? Pertanyaan yang bagus. Karena rata-rata memang udah nggak bisa berdiri, Bu. Ya. Ibunya udah capek, gerak mulu. Udah malam, jam 2 malam, masa mau disuruh gerak mulu, yang enggak kali gitu ya. Dia tetap harus tidur. Nah, jadi boleh banget, nggak apa-apa, karena kan power. Ada namanya salah satu faktor kelahiran itu adalah dipengaruhi oleh power ibunya. Ada Mbak Siti nggak itu? Siti. Minum. Minum dong, minum. Saya izin minum dulu sebentar ya. Boleh, Bu. Oh, banget. Siti baru minum. Ya, pertanyaan yang bagus banget ya, jadi tidur ya. Nah ini, lalu kita punya toolsnya, boleh pakai namanya peanut ball ya Bu. Tapi kalau nggak punya peanut ball, boleh juga pakai guling ya, atau bantal. Tapi belilah Bu ya, peanut ball nggak mahal sih. Cuman 200.000 ini ya. Bisa lah kita beli ya. Nah, harus difasilitasi.